Jangan takut menderita karena Kristus. Saudara tahu, salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa penakut. Dari serentetan orang yang masuk neraka, rombongan itu dipimpin atau yang masuk neraka paling pertama adalah penakut. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Ini bukan takut ular, bukan takut ketinggian, tapi ini takut bersaksi. Takut hidup benar gara-gara minoritas. Makanya sekarang lagi banyak orang tinggalkan iman mungkin demi popularitas. Tinggalkan iman demi eksis di media sosial. Tinggalkan iman supaya bisa eksis di televisi. Tinggalkan iman hanya demi kepentingan ekonomi atau uang. Puji Tuhan, kesempatan luar biasa bisa ada di gereja ini, di gereja Pentakosta Isa Al-Masih Immanuel, Dutamas. Saya Pendeta Mel Atok. Pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang. Walaupun faktanya ada yang saling kenal tapi tidak saling menyayangi juga. Ya, tetapi kita tentunya dididik untuk saling mengasihi. Saya menggembalakan satu gereja karismatik Assembly of God di NTT, Amazing Grace Church, yang biasa dikenal dengan bengkel orang berdosa. Karena bagi saya gereja bukan tempat berkumpulnya para malaikat, tapi gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang berdosa yang setelah menerima Yesus terus dibaharui dengan firman-Nya, dengan rohnya, dengan pergumulan-pergumulan, dengan kebersamaan, sehingga betul-betul menjadi tambah hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya saya tulis di depan gereja tempat saya menggembalakan, bengkel orang berdosa. Saudara-saudara, mari kita buka Injil Matius pasal 10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Saya ajak jemaat berdiri bersama-sama, kita baca keempat ayat ini dalam hitungan ketiga dengan sepenuh hati bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Berdasarkan Matius pasal 10 ayat 28 sampai ayat 31 di minggu-minggu Prapaskah ini, apalagi hari ini di GPIA Immanuel Dutamas ini, setelah khotbah akan ada perjamuan kudus, maka kita akan menyoroti topik-topik seputaran penderitaan Kristus. Saudara-saudara, yang merupakan juga penderitaan Kristen. Temanya adalah jangan takut menderita untuk Kristus. Saudara, kekristenan mempercayai doktrin yang namanya sola gratia. Sola gratia itu adalah selamat hanya karena anugerah. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya seluruh kehidupan kita ini adalah anugerah. Amin, kekasih Allah. Di dalam anugerah itu saudara-saudara, yang pertama kita mendapatkan keselamatan yang sebenarnya tidak pantas kita dapatkan. Yang berikut, di dalam anugerah juga kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar. Rasul Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Bahkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku lebih daripada itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi sekali-kali bukan aku, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin.
Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus berkhotbah hanya seputaran Israel. Yesus tidak pernah berkhotbah di Duta Mas, Jakarta Barat. Betul ya? Yesus tidak pernah khotbah di Kalimantan waktu dia menjelma. Yesus tidak pernah khotbah di Papua. Yesus tidak pernah khotbah di NTT. Yesus tidak pernah khotbah di Jawa Barat. Tapi untuk hamba-hambanya, dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Amin. Maksud lebih besar, bukan kita lebih hebat, bukan. Jangkauan pemberitaan kita lebih luas dari yang Yesus lakukan waktu dia menjelma menjadi manusia. Kalau dalam kealahannya, dia berkuasa atas langit dan bumi. Tapi waktu dia menjelma, dia hanya melakukan misinya di seputaran Israel dan berujung menderita, mati, dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata di dalam anugerah itu juga kita diberi kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan. Makanya dalam Filipi 1 ayat 29, waktu Paulus ada di penjara menderita karena Injil, Rasul Paulus tulis bilang begini, Bapak Ibu terkasih, perhatikan ayat Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa Bapak Ibu? Juga untuk menderita untuk Dia. Jadi anugerah bukan berbicara tentang bagaimana kita bisa percaya dan melakukan perkara-perkara besar. Tapi anugerah juga bicara tentang bagaimana saya dan saudara bisa menderita demi kepentingan Allah. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, pikul salib, lalu mengikut aku. Apa definisinya pikul salib Bapak Ibu? Pikul salib itu artinya menderita karena taat Kristus. Menderita karena cinta Kristus, menderita karena jaga kekudusan, menderita karena pelayanan, menderita karena kepentingan gereja, menderita karena kepentingan kerajaan Allah. Itu namanya salib. Kalau menderita karena mabuk-mabukan, tiba-tiba lambung pecah, itu bukan salib. Kalau ada ibu-ibu, Anda melayani dan Anda dimaki orang atau ditampar orang, itu namanya salib. Tapi kalau Anda ganggu suami orang, lalu keluarganya sama ipar-iparnya hantam kau dengan high heels yang 10 cm dan sampai kepala bocor dan harus perban kiri kanan, itu bukan salib. Memang kau harus kena hajar. Laki orang sudah tidur, dia WA, aku rindu kumismu gitu. Saudara pikir itu kumis pagar gereja? Selalu belum bertobat, saya ditahan pihak berwajib 8 kali. Gara-gara saya membakar rumah orang, saya tusuk orang, saya bacok orang. Saudara kalau ke NTT tanya backgroundnya Mel Atok yang sekarang adalah pendeta. Ini penjahat sampah masyarakat. Tiap kali kalau ada auto polisi, mobil polisi masuk ke gang saya, Garnison, POM, Brimob, tetangga semua bersuka cita, mereka senang. Lalu bilang sama bapak-bapak polisi itu, tangkap dia Pak pengaco itu. Jadi orang senang sekali kalau saya ditangkap. Jadi saya berkali-kali ditangkap polisi karena premanisme. Tapi Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Dia tidak datang mencari orang benar, tapi mencari orang-orang kotor seperti ini. Lalu firman Allah berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus punya kesaksian yang luar biasa. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di sana dia berbagi tentang masa lalunya. Dia berkata begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Kenapa? Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Bahkan dia bilang dari semua orang berdosa, dia ranking 1 dalam hal berdosa. Makanya di ayat 15 dia berkata begini, saudara-saudara. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, dia bilang, akulah yang paling berdosa. Ranking 1. Jadi jangan ada saudara yang merasa dirimu terlalu kotor, terlalu jahat, terlalu gelap, terlalu berdosa, dan engkau tidak bisa diselamatkan. Yang ranking 1 aja Allah selamatkan. Amin. Makanya dia menjadi contoh bagi kita. Ayat 16 dia bilang begini. Sama-sama sebagai pembanding. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar apa? Dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu sejarah hidup Rasul Paulus. Bahkan para teolog menafsirkan bahwa hampir seluruh sejarah hidup Paulus sejak dia bertobat. Mulai dia bertobat sampai mati cuma satu kata, menderita. Dia bertobat dengan cara apa? Dibutakan selama 3 hari. Dia mati gara-gara apa? Sejarah mencatat 4 tahun sebelum Jenderal Titus datang menyerang Yerusalem, saudara-saudara. Atas Titanero, Paulus kepalanya dipenggal putus. Makanya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6. Di hari-hari menjelang kematiannya, dia tulis kepada anak rohaninya, dia bilang begini. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayatnya yang ke-7 sama-sama 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi saudara-saudara, makanya dia yang ngomong ini sudah alami penderitaan itu, ya. Sampai ada teolog yang mengatakan Paulus itu setelah dia bertobat, dia adalah imitasi Kristus. Aduh, benar-benar fighter dalam hal kepentingan kerajaan Allah. Fighter dalam hal-hal pemberitaan Injil atau kepentingan surga. Makanya dia tulis kepada jemaat yang lain, dia bilang begini. Hidup masih di dunia, tapi pikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bawah. Saudara, ini tempat tumpangan sementara ya. Kita tidak kekal di sini. Kita datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kalau punya apa-apa itu cuma titipan yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhir. Saudara jangan pikir kita punya apa-apa, kita paling hebat. No, kita tidak bawa apa-apa. 1 Timotius 6 ayat 7 bilang apa di sana? 1 Timotius 6 ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Semua titipan. Makanya kalau di daerah-daerah tertentu ada yang meninggal, pakai acara taruh ijazah dalam peti. Mau lamar kerja di mana? Suku saya tuh sebagian masih begitu. Orang udah mati baru ajak ngobrol. Masih hidup nggak pernah ada waktu, nggak pernah WhatsApp, nggak pernah telepon, nggak pernah bincang-bincang sama kungkungnya, sama poponya. Pas udah mati aja di peti jenazah. Bangun Popo, bangun. Popo bangun, kau lari sampai Scooby-Doo buru tidak dapat ya. Orang sudah mati sudah habis. Makanya kalau orang masih hidup ambil waktu dengan dia. Jangan sudah mati baru munafik menangis di depan peti. Banyak orang munafik kayak gitu. Di sini nggak ada. Di Uganda paling banyak. Masih hidup aja dicuekin. Pas udah mati nangis-nangis di peti kayak orang munafik. Nggak boleh begitu. Amin. Sesibuk-sibuknya Anda dan saya, ingat orang tuamu. Ingat orang-orang yang berjasa sama kita. Kalau sama mereka aja kita lupa, saya sanksi. Anda tidak mungkin mengingat Allah. Bagaimana kau bisa melihat Allah yang tidak kelihatan, padahal orang yang kelihatan yang Tuhan pakai bantu Anda dan saya, Anda lupa dia.
Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang tema ini. Jangan takut menderita karena Kristus. Saudara tahu, salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa penakut. Dari serentetan orang yang masuk neraka, rombongan itu dipimpin atau yang masuk neraka paling pertama adalah penakut. Di mana datanya? Wahyu 21 ayat 8. Sama-sama ya kita baca ini, Wahyu 21 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam apa? Lautan yang menyala-nyala dan oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu berbicara neraka. Pemimpin rombongannya siapa? Tetapi orang-orang penakut. Ini bukan takut ular, bukan takut ketinggian, fobia jenis itu nggak ada masalah, itu psikologi aja. Tapi ini takut bersaksi. Takut hidup benar gara-gara minoritas. Makanya sekarang lagi banyak orang tinggalkan iman mungkin demi popularitas. Tinggalkan iman demi eksis di media sosial. Tinggalkan iman supaya bisa eksis di televisi. Tinggalkan iman hanya demi kepentingan ekonomi atau uang. Beberapa mualaf mereka live lalu orang masuk. Yudas. Saudaraku, kita harusnya tak usah menghakimi mereka. Amin. Cara hidup orang Kristen adalah kalau ada lihat satu peristiwa langsung tarik ke diri. Jangan menghakimi membabi buta. Jangan melihat selumbar di mata orang padahal ada balok di mata kita. Yang buat orang susah bertobat adalah apa? Bahkan dalam hal mendengar firman. Dia terima firman bukan sebagai cermin tapi spion. Spion itu pakai lihat orang. Saudara naik motor, naik mobil, lihat spion, lihat orang. Harus cermin, lihat diri. Banyak orang datang dengar khotbah, pulang dia senang. Gara-gara apa? Waduh, khotbahnya tadi bagus banget. Kena banget sama suami gua. Ya ampun. Dia bahagia karena khotbahnya kena suaminya dia. Ibu itu namanya dengar firman seperti spion. Masing-masing datang dengar khotbah, nggak usah lihat orang, urus diri sendiri. Mau kena sapakah, yang penting fokus dan bilang sama Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikanlah, dan hamba akan tarik lalu terapkan dalam hidup hamba. Begitu dengar khotbah. Wah, tadi pas banget kena tuh sama abang gua pas. Dia nggak pernah kena, selalu kena di orang. Hello, so suci. Masa kamu gak ada kekurangan, yang benar aja. Nobody is perfect, right? Kita sempurnanya di sorga. Di sini tidak ada yang sempurna termaksud pendeta. Jadi khotbah itu sebenarnya satu ke sana, satu ke sini. Ini mengkhotbahi diri sendiri juga sebenarnya. Jadi tariklah ke diri masing-masing. Itu paling cepat bertobat. Saudara lihat peristiwa Adam dan Hawa. Sudah jatuh, Tuhan tanya sama Adam, kenapa begini? Perempuan yang kau tempatkan, lempar ke Tuhan, lempar ke istri. Inilah manusia susah bertobat karena selalu cari kambing hitam. Lalu Tuhan tanya sama Hawa, kenapa begini? Ular, binatang ini. Ular, untung Tuhan gak tanya ular loh. Berabe itu. Kejadian itu hanya 50 pasal. Kalau sampai Tuhan tanya ular, waduh, Kejadian bisa jadi 150 pasal, 100 pasalnya tuding menuding. Stop tuding menuding. Amin. Kalau ada saudara kita jatuh, jangan bahas lagi dosanya. Thomas pernah jatuh, tapi waktu Thomas kembali, Petrus tidak menghakimi dia, Yakobus tidak menghakimi dia, Yohanes tidak menghakimi dia. Mereka sambut dia sebagai saudara. Jangan merasa sombong dan menganggap kita lebih rohani dari orang lain. 1 Korintus 10 ayat 12 mengajarkan kita awasi diri kita. Firman itu berbunyi demikian, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah
supaya ia jangan jatuh. Jangan. Apalagi di minggu-minggu prapaskah ini kan, banyak tuh yang omelin Petrus. Si Petrus sih kalau gua nggak menyangkal katanya. Kata siapa? Saudara, kondisi Petrus itu adalah kondisi yang tidak mudah untuk dimasuki oleh orang lain. Jangan asal ngomong. Saudara kalau lihat pergumulan orang, saudara jangan enak-enak aja yang menilai, mengukur. Mungkin kalau Anda ada di posisi dia, Anda juga tidak kuat. Anda mungkin tumbang lebih parah lagi. Jadi jangan berkomentar seenak mulut kita, seenak otak kita. Asal ngomong saja. Itu ibarat gini loh saudara-saudara. Orang nonton sepak bola. Messi atau Ronaldo eksekusi penalti tidak gol. Langsung yang nonton bilang begini, masa segitu aja nggak gol? Hello, kamu tidak level Ronaldo atau Messi. Kamu pertandingan bola antar RT aja kalah terus. Kau pantas ngomong dia? Atau MotoGP. Tiba-tiba Rossi apa Marquez gitu kan. Atau Dovizioso jatuh. Tiba-tiba ada satu anak Grab atau ojek bilang, masa gitu aja jatuh? Ya elah. Lu ojek, lu tahu nggak itu tenaga motor berapa? Itu sirkuit, makanya itu tidak mudah dimasuki oleh kamu. Jangan menang ngomong kau. Kau nggak level sama Rossi, kau nggak level sama Ronaldo, kau nggak level sama Messi, kau nggak level sama Petrus. Betul dia jatuh, tapi dia jatuhnya di mana? Di halaman rumah Kayafas, bukan jatuhnya jauh, dekat mata dengan mata. Lihat, perjuangannya juga sudah cukup berat. Tapi memang faktanya dia jatuh. Jadi belajar bukan menghakimi. Yang setuju tepuk tangan dulu. Yang meriah bagi Tuhan. Ini khotbah jam begini. Ini pergumulannya berat ya. Kalau tidak semangat orang akan tidur dalam hadirat Allah ya. Tapi sejauh saya memandang sih aman sih ya. Ya kalau ada yang tidur bangkitlah dan berjalanlah. Aman. Oh GPI Immanuel. Oh haleluya. Maklum pendeta dari timur khotbah begini. Gak bisa pelan-pelan. Aduh, sudah hari begini masih makan bubur terus. Sudah hari begini masih minum susu. Sudah hari begini masih makan bubur saring. No, ini saatnya babi rica. Udah hari begini bubur mulu. Babi rica dong. Rahang tuna. Yang pedas maksud saya. Habis khotbah saya ke bandara ini mau pulang. Jadi harus kenang-kenangan. Karena mungkin ini undangan terakhir ya. Saya ini memang pendeta tidak laku karena khotbah model begini. Orang kurang suka. Serius, hanya orang-orang yang mau cinta Tuhan aja yang suka khotbah begini. Karena saya ini tidak mau jaga perasaan manusia. Saya jaga perasaan Allah. Karena Galatia 1 ayat 10 mengajarkan. Kalau kita lebih jaga perasaan manusia daripada perasaan Allah. Sesungguhnya kita bukan hamba Kristus. Sama-sama baca Galatia 1 ayat 10. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka apa? Aku bukanlah hamba Kristus, pengecut, mata duitan. Khotbah di otaknya cuma amplop. Kita begitu, Allah kita kaya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia mampu menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini jam 12 pulang ini. Haleluya. Harus kenang-kenangan supaya kalaupun tidak diundang, tapi ada bahan cerita lah. Siapa sih yang undang si breok itu gitu. Gak apa-apa. Pembalasan hak Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, berdasarkan Matius 10. Ayat 28 sampai ayat 31. Ada beberapa hal yang saya catat bagi jemaat terkasih. Berkaitan dengan tema kita. Jangan takut menderita bagi Kristus. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut menderita untuk Kristus? Karena menurut ayat-ayat itu saudara-saudara memberikan keterangan poin-poin yang menarik. Yang pertama, sebab Allah yang kita sembah bukan sekadar Allah yang punya kuasa, tapi Dia Allah yang maha kuasa.
Makanya di ayat 28 dia suruh lebih takut dia daripada takut manusia. Kenapa kekasih Allah? Perhatikan 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, entah itu setan dan alat-alatnya, antikris kah, penganiaya kah. Betul, mereka ada kuasa, tapi mereka tidak maha kuasa. Ayat ini berkata, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Mereka hanya bisa menyakiti tubuh kita, membuat tubuh kita sakit dan berdarah, tapi mereka tidak pernah bisa ganggu gugat jiwa kita. Sedangkan Allahmu dan Allahku, Allah yang wakbar itu, Allah yang maha besar itu, dia berfirman apa? Jangan kasih hilang itu ayat. Dia bilang apa? Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa apa Bapak Ibu? Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara tahu? Dia itu penguasa dunia akhirat. Neraka dia yang cipta. Yang akan menghukum orang di neraka itu namanya Yesus. Terima dia kau lolos. Tolak dia, lu selesai. Antikris akan datang. Dan antikris akan kuasai dunia. Antikris akan pegang perdagangan dunia. Siapkan Wahyu 13. Mulai ayat 15. Ini datanya. Antikris yang ada pegang ambil alih perdagangan dunia. Orang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual kalau tidak pakai 666. Mari ayat 15 dahulu. Jemaat perhatikan, jemaat baca dulu. 1, 2, 3 keras. Semua orang yang tidak menyembah patung produk antikris itu dibunuh. Lalu ayat 16 saya baca buat saudara. Dan ia menyebabkan sehingga, perhatikan, kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17 sama-sama. 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang apa? Dapat membeli atau menjual selain dari siapa? Daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangannya berapa? 18. 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara takut? Antikris ada kuasa, Tuhan maha kuasa. Bilangan 6 itu secara teologi itu bilangan manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Tapi hari ke-7 Allah istirahat. Angka 7 selalu simbol Allah. Jangan takut sama yang 6, takutlah kepada yang 7. Sebab dia pemilik kehidupanmu dan kehidupanku. Dan bagi mereka yang suka cari aman, engkau tidak akan aman. Ulang. Bagi Anda yang suka cari aman, kamu tidak akan aman. Tapi bagi Anda yang berserah kepada Tuhan, justru Anda dan saya akan aman. Makanya dalam Matius 16 ayatnya yang ke-25, ayat itu berkata begini, sama-sama 1, 2, 3. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang siksa orang di neraka itu Tuhan Yesus. Makanya mereka yang pengecut dan kemudian takut menderita, takut antikris, takut ini, takut itu. Anda lihat Wahyu 14. Setelah Wahyu 13 tadi kita pindah ke Wahyu 14. Ayatnya yang ke-9. Ayat 9 jemaat baca. 1, 2, 3 jemaat.
Yang tadi itu tanda 66 ayat 10 sama-sama 23. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan apa? Disiksa dengan api dan belerang. Di depan siapa? Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Di depan mata Yesus. Yang menyiksa orang di neraka itu Yesus. Bagi kita yang sudah terima dia, puji Tuhan, kita tidak akan disiksa lagi. Tapi mereka yang tolak dia atau sudah Kristen tapi cari aman, siap-siap. Waktu nomor urut matimu tiba, engkau langsung melihat neraka itu. Amin. Keluarga besar GPIA Immanuel. Ini mau perjamuan, jadi mesti begini. Jangan ambil perjamuan tetap sama, harus beda kali ini. Jadi jangan main aman. Setan ada kuasa, alat-alatnya ada kuasa. Yesusmu dan Yesusku maha kuasa. Dia tidak main-main, dia serius. Siapa yang menolak kasihnya yang besar itu, engkau akan terima murka yang besar. Siapa yang menerima kasihnya yang besar itu, Anda akan lolos dari murka yang besar yang dicatat di ayat-ayat tadi. Maka diberkatilah Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keputusan terbesar dalam dunia ini yang tidak akan kita sesali. Mereka hanya bisa ganggu tubuh, tapi tidak bisa ganggu jiwa. Maka diberkatilah kita semua yang sudah menerima dia. Amin. Poin kedua, beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan hak Tuhan. Haleluya. Kalau nonton TikTok aja bisa 5-6 jam, geser, scroll terus. Dengar firman kok tidak bisa tahan sedikit. Kamu dan saya Bapak Ibu tidak hidup dari roti saja. Amin. Hidup dari firman Allah. Saudara makan capcay, puyung hai, segala hai itu. Mentoknya di mana? Toilet. Mentoknya WC. Sorry to say. Makanan ini Yesus bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Ya, kalau dengar firman harus semangat. Karena sikap Anda dan saya kepada firman itu adalah sikap Anda dan saya kepada Tuhan. Hormat firman, hormat Tuhan. Tidak hormat firman, tidak hormat Tuhan. Sementara dengar firman tapi Anda geser nonton TikTok lah, nonton YouTube. Saya mau kasih tahu Anda harus bertobat. Kalau tidak terkutuklah hidupmu. Biar tahu sekalian, anggap aja perpisahan terakhir. Berat juga sih, saya coba mau kasih longgar tapi udah gak bisa. Sorry ya, kita udah mau menuju kiamat, jangan terlalu pelan-pelan. Tuhan sudah mau datang, pelan-pelan apaan? Poin 2. Beberapa wajah menatap saya. Dari mana ini manusia saat? Poin 2. Saya catat di sini. Mengapa saya dan saudara tidak boleh takut menderita untuk Kristus? Karena kita percaya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Mulai dari hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang serius, hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Makanya dalam nats kita setelah ayat 28 yang kita bahas tadi, ayat 29 dia bilang begini, kekasih Tuhan. Matius 10, 29, firman Allah berkata demikian. Bukan 10 yang Matius 10 ayat 29. Perhatikan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung pipit harganya berapa? 2 ekor seduit. Seduit itu pecahan terkecil waktu itu di Israel. Murahan banget. Tuhan urusin. Lalu di ayatnya yang ke 30 dia bilang begini. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Jadi kita yang mulai rambut gugur, puji Tuhan. Anda tidak merepotkan Tuhan. Tuhan tidak hitung lagi apa yang mau dihitung, ya kan? Jadi terima kasih karena Tuhan banyak kerjaan juga ya. Bukan hanya urus rambut kita. Tapi sebenarnya ayat-ayat itu hanya mau kasih tahu. Hal seremeh itu Tuhan urus loh. Amin, kekasih Allah. Dia pegang kendali.
Apalagi hal-hal yang besar soal penciptaan langit dan bumi. Burung di udara saya tidak mungkin jatuh. Apatah lagi milik kepunyaannya. Saudara-saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Roma 8 ayat 28, amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara percaya Allah turut bekerja? Ada lagu lama, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu kuat maupun lemah, sekali Yesus tetap Yesus. Yesus terus bekerja. Apa yang Tuhan tidak turut bekerja? Ini perlu dijelaskan supaya kita jangan gampang bersungut-sungut. Masalah kecil disertai sungut-sungut akan memperbesar masalah. Masalah besar tapi disertai ucapan syukur dan memahami bahwa Allah turut bekerja, Allah pegang kendali, justru akan memperkecil, akan memperingan masalah, bahkan melenyapkan masalah itu. Makanya kenapa mulutku penuh dengan pujian, kunaikan syukur padamu Tuhan. Jangan hanya menang di lagu, itu harus jadi gaya hidup. Amin Bapak Ibu terkasih. Seorang tuan atau raja punya hobi, suka sekali berburu, maniak berburu di hutan, berburu rusa atau yang lain-lain. Dia punya anak buah namanya Johnny, ini anak kepercayaan. Maka satu kali diajak, John temanin gua, kita ke hutan berburu. Mereka masuk cari dari pagi sampai tengah hari, tidak dapat hasil. Singkat cerita. Tuannya atau raja itu bilang, Johnny cari pohon yang rindang, kita berteduh, sombar di situ, cari sombar. Sementara berteduh, si Johnny ini ambil hati tuannya. Dia ambil senjatanya, dia gosok, kasih bersih. John ini semangat tapi kurang hati-hati. Dia lupa dalam senjata itu ada peluru. Sementara dia gosok, dia balik senjatanya untuk gosok bagian belakang. Persis minta maaf, ujung senjatanya itu tertuju di jempol kaki kanan tuannya. Saking semangat gosok, dia tekan pelatuknya, putus itu raja punya jari. Raja Bataria, saudara-saudara. Satu hutan geger. Raja marah besar. Singkat cerita, Johnny ditahan di rumah tahanan, dipenjarakan. 6 bulan kemudian, jempolnya sudah tidak ada tapi sudah sembuh. Dia pengen kembali berburu. Tapi karena Johnny dia masih jengkel dan dia lagi tahan sama Johnny, dia bilang saya pergi sendirian. Masuk ke dalam hutan, jauh ke dalam. Tapi hari itu hari naas bagi dia. Dia ketemu segerombolan suku primitif. Mereka tangkap raja ini. Mereka ikat dia. Siap bakar hidup-hidup. Menjadi korban persembahan bagi dewa mereka. Cilaka. Lalu datanglah anak buah dari suku itu datang kepada bapak kepala suku. Hormat bapak kepala suku. Korban sudah kita ikat, siap dieksekusi bakar. Apakah boleh dibakar sekarang menjadi persembahan bagi dewa? Raja sudah beronta minta tolong. Tapi tidak ada. Kamu korban. Karena mereka meminta berkah di berhala mereka atau dewa mereka. Langsung kepala suku itu bilang, boleh dibakar. Tapi ingat, dewa kita punya aturan. Korban yang dipersembahkan kepadanya tidak boleh cacat. Jadi sebaiknya cek and recheck lagi sekali lagi. Pastikan korbannya mantap. Maka mereka periksa. Diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Damai sejahtera hancurkan. Kuasa kegelapan. Ternyata jempol kaki kanan ora ono. Right? Nggak ada kan jempol kaki kanan. Mereka bilang, waduh bapak kepala suku. Udah periksa ternyata jempol kaki kanan gak ada. Makanya kan kata kepala suku. Gue bilang cek dulu Kan lihat sendiri kan. Cacat. Lepasin dia. Maka terlepaslah raja.
Waktu raja terlepas, di otak raja, the one and only name, Johnny. Dia tidak ke rumah, ke istana, dia pulang ke rutan. Sampai di rutan, saudara-saudara, sampai di rutan dia bilang, panggil Johnny. Ini kamera gak ikut gua nih. Ya main-main nih ya kan. Saya cek di TV ya kan. Emang gak hafal. Panggil Johnny, ya kan? Si Johnny datang, diikat tangannya, lalu raja ini peluk Johnny, cipika-cipiki sama Johnny. John, maafin gua, John, maafin gua udah penjarain lu. Johnny, lu tahu nggak tadi gua ke hutan mau berburu sendirian, gua ditangkap sama suku primitif, John. Gua diikat. Mau dibakar hidup-hidup jadi persembahan bagi dewa mereka, Johnny. Tapi ternyata dewa mereka itu punya syarat, korban gak boleh cacat, John. Sambil nangis cipika-cipiki ya kan. Tapi waktu mereka lihat jari gua yang lu tembak, John. Ya kan masih bersyukur tapi masih emosi dikit, ditampar aja. Johnny, tapi aduh Johnny, terima kasih banget Johnny. Ternyata lu tembak kaki gua tuh ada gunanya juga. Lalu Johnny berlutut di depan raja. Bapak raja, terima kasih karena telah penjarakan saya. Loh, kenapa lu dipenjara lu senang, John? Karena kalau gua nggak dipenjarakan tadi gua ikut, Pak. Kalau gua nggak dipenjara, kan tadi gua ikut. Bapak sih enak, jempol udah kagak ada. Gua utuh, Pak. Tadi kalau gua ikut, Pak, Bapak lolos, gua angus. Bagi raja, ternyata di balik putusnya jempolnya ada maksud Tuhan. Bagi Johnny, di penjara ada maksud Tuhan. Makanya ketika Yusuf dalam Kejadian 45 ayatnya yang kelima, ketika Yusuf ketemu saudara-saudaranya, dia punya power, dia punya kuasa untuk bisa balas dendam. Tapi dalam Kejadian 45 ayat 5 itu, sebagai orang yang mengerti rencana Allah, Yusuf berkata begini di Kejadian 45 ayat 5, perhatikan saya baca buat jemaat sekalian. Dikatakan, tetapi sekarang, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya yang jahat sama dia, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, perhatikan ayat 7 dari Kejadian 45. Dia bilang begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lalu ayatnya yang ke-8 di bagian awal Yusuf bilang begini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan seterusnya. Saudaraku, Tuhan pegang kendali. Jangan takut. Jangan takut dalam keadaan apapun. Sakitkah? Sehatkah? Untungkah? Rugikah? Disukaikah? Dibencikah? Digosipinkah? Percayalah, dia turut bekerja. Bahkan dunia mungkin mereka-reka yang jahat bagi kita. Tapi Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bilang sekali lagi kepada saudara-saudaranya, Allah mereka-reka yang baik. Sama-sama baca Kejadian 50 ayat 21, 2, 3. Memang kamu telah apa? Mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Tuhan pegang kendali. Jangan takut. Dia utus kita seperti domba di tengah serigala. Tapi percayalah, gembalamu tidak akan biarkan engkau sendirian tinggal dengan serigala. Dia ada di samping kiri kanan, muka belakang kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terakhir, ini poin paling menyenangkan ya, karena semua habis. Terakhir adalah, kenapa kita tidak boleh takut atau jangan takut menderita untuk Kristus? Karena percayalah, kita sangat berharga di mata Allah.
Sangat berharga. Setelah ayat 28 dari Matius 10, 29 dan 30, 31 Tuhan Yesus bilang begini. Dia bandingkan kita dengan burung yang 2 ekor seduit itu. Dia bilang apa? 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut. Kenapa? Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit harganya 2 ekor seduit. Harga kita berapa? Saudara tahu? Kita satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam diri kita ada sifat-sifat Allah. Walaupun ditaruh oleh Tuhan dalam kualitas lebih rendah. Ini perlu saya jelaskan secara teologi ya. Jadi Allah itu kekal. Ya, tapi kekalnya Allah itu tak berawal, tak berakhir. Istilah di Mazmur atau Perjanjian Lama, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu gak ada awal, gak ada akhir. Kalau kita berawal dan tak berakhir. Ada 2 jemaat di sini meninggal kan? Tadi ya, ada umumkan. Itu bukan akhir. Kita masukkan dia di liang lahat, itu perpisahan sementara. Karena ada kebangkitan tubuh. Awal kita dibentuk di rahim ibu kita. Tapi meninggal bukan akhir. Karena kita diciptakan sebagai makhluk kekal. Yang kualitasnya lebih rendah dari Allah. Karena kita berawal dan tak berakhir. Kita tidak berakhir. Manusia itu tak berakhir. Tak berakhirnya ada 2. Ada neraka, ada sorga. Itu dua-dua tak berakhir. Hati-hati, mikir. Bapak Ibu terkasih. Mikir. Dan prinsip ajaran sorga dan neraka. Sekali sorga tetap sorga. Sekali neraka tetap neraka. Dari sorga tidak bisa pindah ke neraka. Dari neraka tidak bisa pindah ke sorga. Mau ke sorga atau ke neraka, keputusannya di sini. Terima Yesus, tutup mata di sini, buka mata di sini. Terima Yesus, kematian adalah keuntungan. Terima Yesus, kematian adalah kehidupan. Karena Yesus berkata apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Makanya saya pakai bahasa di kami di NTT, tutup mata di sini, buka mata di sana. Jadi jangan takut mati. Kristen mati bukan menakutkan, biasa aja. Saudara mau tinggal terus di duta emas atau mau ke surga? Di sini ekonomi sudah model begini, mau lama di sini. Mendingan di sorga, nggak ada air mata. Bukan suruh bunuh diri loh ya. Tunggu antrian aja. Tapi sebelum antrian itu datang, pastikan Anda sudah menerima dia, melayani dia sebagai bentuk syukur. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Karena Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ingat, manusia diciptakan pada hari ke-6. Dari urutan itu aja kita diberkati. Hari pertama sampai hari ke-5 Allah siap semua kebutuhan manusia. Terang, air, makan, minum, pakai. Setelah itu baru manusia. Bukan cipta manusia dahulu baru kau cari sendiri. No. Semua sudah disediakan. Tak usah khawatir akan hidup ini. Dan yang paling penting. Berapa harga kita? Harga kita adalah darah Yesus Kristus yang mahal. Kamu dibayar bukan dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18. Sama-sama berkata. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. 19, 2, 3. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini kita perjamuan. Mempermantap doktrin ini. Saudara pernah belajar tentang pencambukan Kristus? Waktu tubuh telanjang itu dicambuki. Biasanya korban dibungkukan. Lalu ada 2 algojo dari kiri dan kanan yang eksekusi. Cambuk Romawi itu lain daripada yang lain. Sangat brutal dan mengerikan. Cambuk Romawi itu kekasih-kekasih Tuhan. Gagangnya pendek. Lalu cabangnya ada 3 saudara-saudara. Dan di ujung dari cabang-cabang itu ditaburi dengan timah, kuningan, atau logam yang lain, atau tulang yang diruncing. Makanya kalau Anda nonton film The Passion of the Christ, sebelum mereka mencambukin tubuh telanjang Tuhan kita, mereka cambuk meja kayu aja hancur. Apalagi tubuh telanjang Tuhanmu dan Tuhanku.
Mayoritas penafsir mengatakan punggungnya seperti bubur. Sesi pencambukan itu saja bisa melahirkan dua kemungkinan. Yang pertama, langsung mati di tempat. Yang kedua, bisa gila. Karena organ-organ bagian dalam dari tubuh orang yang dicambuki itu bisa kelihatan dalam sesi pencambukan itu. Mengapa? Karena serdadu-serdadu itu yang dikasih tugas untuk mengeksekusi, mereka melakukannya tidak sesuai aturan. Misalnya aturannya 40 kurang 1. Tapi para pakar, penafsir, peneliti mengatakan bahwa semakin mereka lihat darah, mereka semakin bergairah untuk mencambuk korban. Dan para penafsir seperti William Barclay, William Hendrickson, Matthew Henry, Albert Burns, dan sejumlah teolog lain. Mereka berkata apa, saudara-saudara? Tubuh Tuhan kita dipenuhi dengan carikan-carikan daging mentah. Hancur. Sudah hancur seperti itu, dia ditampar, dia ditonjok, dia diludahi. Untuk apa? Untuk bayar kita. Dalam punggungnya seperti bubur itu, dia harus pikul salib melewati Via Dolorosa. Via Dolorosa itu kurang lebih jaraknya 1 kilo. Dengan 2 tujuan. Yang pertama, efek jerah. Yang kedua, siapa tahu ada teman-teman yang mau bela dia sepanjang 1 kilo itu. Ternyata sepanjang 1 kilo itu, sekalipun mereka pernah rasa belas kasihan, kasih kuasa dan mujizatnya, tapi tidak ada satupun yang membela dia. Sampai di Golgota, dia dipakukan. Dan waktu salib selesai, paku kaki tangan. Biasanya salib itu dibanting ke sana kemari. Anda bisa nonton, itu tafsiran benar. Tuhan kita jadi bahan mainan, bahan tontonan. Dan waktu dimasukkan ke dalam salib itu, karena salib dipaku dulu baru dimasukkan seperti ada malnya. Itu dimasukkan dengan cara yang kasar. Jadi 1 getaran saja. Ini tangan sakit karena diikat dengan cara yang tidak wajar, Bapak Ibu. Ya, jadi ini tangan ini ditarik sampai rongga dada tuh tertarik. 1 helaan nafas saja sakitnya luar biasa. Apalagi ketika bekas-bekas lukanya itu tergesek dengan kayu itu semakin perih. Dan dia tergantung antara langit dan bumi. Luka itu kalau kena angin sakitnya minta ampun. Tapi dia berteriak, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melakukan itu untuk siapa? Saya dan saudara. Jangan takut. Tuhan di pihak kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Saya rasa cukup untuk kita sambut perjamuan kudus hari ini. Tim Praise and Worship.